Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin, wasyukru lahu syukras syakirin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan selalu oleh Allah, diberi keistiqomahan oleh Allah, kekuatan untuk terus bisa meningkatkan amal soleh kita, dan yang paling penting mudah-mudahan kita diberi usia yang panjang sampai kita bisa memasuki bulan Ramadan kelak, amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, surah ke-102. Surah At-Takatsur ini dari ayat yang pertama namanya diambil oleh Allah, Alhaakumu At-Takatsur. Kata At-Takatsur itu sendiri dari kata katsir. Katsir artinya banyak. Itu katsir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan pola at-tafa'ul. Dari kata tafa'ala yatafa'alu, takatsara yatakatsaru. Kalau katsir artinya banyak, takatsara yatakatsaru artinya banyak-banyakan. Bisa dipahami? Banyak-banyakan. Siapa yang paling banyak? Itu namanya takatsara yatakatsaru. Karena wazan atau pola tafa'ala yatafa'alu itu artinya saling. Kalau kita dalam bahasa Indonesia biasa diartikan ada kata saling di depannya. Misalnya membantu. Membantu itu kan awana yu'awinu. Nah, kalau saling membantu, ta'awana ya ta'awanu. Itu sama polanya dengan ini. Ya. Kalau memukul, daraba yadribu. Itu memukul. Kalau saling memukul, tadaraba ya tadarabu. Apalagi misalnya bermusyawarah. Sebetulnya kalau kita konsisten, bermusyawarah itu kan saling, ada saling bermusyawarah ya. Artinya saling memberikan pendapat. Itu dalam bahasa Arab tasyawara ya tasyawaru. Jadi wazan atau pola tafa'ala itu artinya saling. Jadi kalau katsir artinya banyak, maka takatsara ya takatsaru yang masdarnya at-takatsur itu artinya banyak-banyakan. Berlomba-lomba siapa yang paling banyak. Itu makna dari kata at-takatsur. Ayat ini kategorinya masih makkiyah, sesuai dengan ciri-ciri yang ada yang dimiliki oleh surah ini. Memang pas bahwa surah ini adalah kategorinya makkiyah. Selanjutnya ayat surah ini jumlah ayatnya ada 7 ayatin, 7 ayat. Sababun nuzulnya dalam satu riwayat diceritakan bahwa di Madinah Al-Munawwarah, meskipun sebetulnya sababun nuzul ini agak kurang pas dengan kategori surahnya ya. Kenapa? Karena sababun nuzulnya ini diceritakan bahwa ini ada 2 suku di Madinah Al-Munawwarah. Suku yang pertama Bani Harithah, suku yang kedua Bani Al-Harith. Mereka ini tabiatnya saling banyak-banyakan itu. Jadi kalau ada di antara suku mereka yang kaya, itu dibandingin, mana orang yang kaya kayak gini di suku kamu, ada nggak yang seperti ini kekayaannya? Kalau ada orang yang misalnya hebat, itu selalu seperti itu. Jadi ada orang hebatnya nggak kamu, suku kamu?
Sampai bahkan setelah itu belum puas juga, mereka saling mengajak ke kuburan. Ayo kita ke kuburan. Ngapain di kuburan? Sampai di kuburan saling tunjuk-tunjukkan. Nih, kubur orang dari suku kami. Orangnya kayak gini, hebat luar biasa. Coba di suku kamu ada nggak orang-orang hebat kayak gini? Nah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Takatsur ini. Itu satu-satunya riwayat yang kami temukan terkait dengan sababun nuzul daripada surah ini. Meskipun sekali lagi para ulama mereka mengatakan bahwa surah ini kategorinya adalah Makkiyah, tapi boleh jadi meskipun kategorinya Makkiyah, tapi suku yang saling berbangga-banggaan itu sudah ada di Madinah Al-Munawwarah. Tidak harus diceritakan itu bahwa harus pasca hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak harus. Artinya siapa yang hidup di Madinah bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi mereka. Nih, di Madinah ada orang yang kayak gini. Jadi jangan sampai kalian kayak seperti itu, saling berbangga-banggaan dengan banyaknya apa yang kalian miliki dalam hidup kalian. Ini terkait dengan sababun nuzul dari surah ini. Selanjutnya kita akan melihat langsung pada kandungan daripada surah At-Takatsur ini. Allah membuka firman-Nya dengan mengatakan Alhaakum, itu dua kata ya. Alha yulhi. Alha yulhi itu artinya asyghala yushghilu, disibukkan atau menyibukkan. Jadi alhaakum artinya kalian disibukkan. Nah, sibuk di sini artinya itu yang jadi prioritas utama. Itu yang jadi nomor satu, yang selalu dibela-belain. Apa itu yang selalu dibela-belain? At-Takatsur. Jadi firman Allah ini tidak melarang kita untuk jadi orang kaya. Enggak dilarang, Pak. Tidak melarang kita untuk jadi orang yang banyak apa yang kita punya di dunia ini, enggak. Tapi dia yang dilarang oleh Allah itu adalah alha yulhi. Ketika kita sudah disibukkan dengan itu, kemudian kita jadi berbangga-bangga dengan itu. Orang lain kemudian dipandang remeh. Kalau seperti itu kan jatuhnya takabur. Seperti itu kan jatuhnya adalah takabur. Sementara ya boleh dikatakan sebagai takabur, boleh juga dikatakan sebagai berbangga diri. Nah, dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan jadi sumber kebinasaan bagi setiap umat manusia. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta', kepelitan yang ditaati. Jadi pelit yang ditaati. Pelit yang ditaati itu artinya setiap orang punya jiwa pelit. Tapi yang binasa itu, yang celaka itu adalah yang tidak bisa melawan jiwa pelitnya itu. Artinya jiwa pelitnya diikuti. Pada saat mau sedekah, jiwanya mengatakan, ntar habis loh. Diikuti itu. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti atau diperturuti. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya atau terhadap apa yang dia miliki. Jadi bukan dilarang kita untuk jadi orang yang punya banyak kekayaan, karena para sahabat itu juga pada kaya raya, Pak. Saya pernah ceritakan nggak ya tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang meminta izin untuk menyedekahkan 2/3 dari hartanya. Sudah pernah ceritakan? Belum? Ayo kita ceritakan sebentar ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang sahabat besar, sahabat yang termasuk jajaran paling pertama masuk Islam. Di antara 8 orang yang paling pertama masuk Islam, salah satu di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam di usia 17 tahun. Usia 17 tahun ya. Nah, selanjutnya karena dia masuk Islam di hari pertama dakwah Rasulullah, berarti pada saat Rasulullah hijrah, usia Sa'ad bin Abi Waqqas berapa itu kira-kira? 30 tahun ya. Karena kan Rasulullah berdakwah di Makkah Al-Mukarramah kurang lebih 13 tahun. Berarti saat hijrah Sa'ad bin Abi Waqqas ini usianya 30 tahun, kan masuk Islam 17 tahun. Nah, selanjutnya sampai di Madinah Al-Munawwarah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebetulnya bukan orang kaya raya. Artinya tidak berada di jajaran orang paling elit di antara para sahabat, enggak. Karena yang paling elit di antara para sahabat itu ada namanya Abdurrahman bin Auf,
ada namanya Utsman bin Affan, tapi ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga termasuk bagian dari sahabat yang kaya. Saking kayanya, perhatikan, di Madinah Al-Munawwarah ini tiba-tiba dia jatuh sakit. Sakitnya itu parah sekali sakitnya. Datanglah dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tiba di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad kemudian mengatakan kepada Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad balaghani minal waj'i ma tara. Anda saksikan sakit saya ini sudah lumayan parah. Nah, yang menjadi permasalahannya apa? Yang menjadi permasalahannya adalah walam yarithuni illa ibnatun wahidah. Saya nggak punya ahli waris kecuali cuma satu orang anak perempuan. Artinya apa itu, Pak? Ini ada dua makna yang diisyaratkan melalui kalimat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Isyarat pertama, dia yakin bahwa bakalan mati ini gara-gara sakitnya ini. Makanya dia mikir, saya nggak punya ahli waris kecuali cuma satu orang anak perempuan. Jadi dia mikir bakalan mati gara-gara sakitnya itu. Lalu yang kedua, makna daripada ungkapan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah bahwa ternyata orang ini kaya raya. Nah, saking kayanya kemudian dia merasa ini satu masalah ini. Saya punya kekayaan yang banyak, sementara ahli waris saya cuma satu orang anak perempuan. Artinya kebanyakan kalau dia ngambil semua tuh ahli waris, itu warisan. Makanya langsung dia minta izin kepada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai amwali? Boleh enggak saya bersedekah 2/3 dari hartaku? Bayangkan, 2/3 dari hartanya. Minta izin beliau untuk disedekahkan. Itu artinya 1/3 yang disisakan untuk ahli warisnya, sementara yang akan disedekahkan 2/3. Jadi kalau duitnya misalnya 3 miliar, berarti yang disedekahkan berapa, Pak? 2 miliar. Sisanya untuk ahli waris 1 miliar. Banyak nggak itu? Nah, ini minta izin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melakukan itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, lah, jangan. Selanjutnya minta izin lagi berikutnya. Kata Sa'ad, awasatrahu, boleh nggak separuhnya? Kalau nggak boleh 2/3, boleh nggak separuhnya? Dijawab lagi oleh Rasulullah, lah, jangan. Sa'ad bin Abi Waqqas masih belum berhenti, nawar lagi dia, awasulusahu, kalau gitu boleh nggak 1/3-nya? Dijawab oleh Rasulullah, as-sulusu was-sulusu aktsar. Bolehlah kalau 1/3-nya, meskipun 1/3 itu sebetulnya masih banyak. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian bersedekah. Pertanyaannya, meninggal nggak setelah itu? Nggak meninggal. Nggak meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas. Justru yang terjadi usianya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang langsung usianya. Berapa usia Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau termasuk jajaran dari sahabat yang meninggal di usia tua. Usianya pada saat meninggal 83 tahun. Bayangkan, Pak, 83 tahun usianya saat meninggal. Pertanyaannya, saat tadi sakit, pas dia sakit tadi itu kira-kira umurnya berapa? 30-an, nggak sampai 40-an, Pak. Kenapa nggak sampai 40-an? Masih ada Nabi. Nabi meninggalkan berarti usia Sa'ad 40 tahun kan? Nah, ini masih ada Nabi, berarti Sa'ad belum 40 tahun, belum. Artinya pasca Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau masih diberi umur oleh Allah 43 tahun untuk hidup lagi. Ini yang luar biasanya ya. Nah, apa yang ingin saya kaitkan terkait dengan riwayat ini? Apa yang ingin saya kaitkan? Bahwa satu, di dalam Islam kita tidak dilarang untuk memperbanyak harta. Tapi yang dilarang itu takatsur, saling berbangga-banggaan. Jadi Anda lihat, oh tetangga sudah punya mobil apa itu, saya harus lebih baik daripada dia. Mobil saya harus lebih mewah daripada dia. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu nanti apa kata tetangga yang lain? Itu namanya takatsur. Jadi Anda punya harta silakan, boleh. Kenapa? Karena orang beriman punya harta yang banyak jauh lebih bermanfaat dibandingkan harta itu ada di tangan orang-orang kafir atau orang-orang tidak beriman. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang dicela oleh Allah di dalam ayat ini. Nah, selanjutnya alhaakumut takatsur. Nanti kita akan kaitkan juga dengan persoalan berikutnya terkait dengan riwayat yang kita ceritakan dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakum at-takatsur.
Jadi kalian itu dilalaikan, disibukkan oleh saling ngelirik satu sama lain. Saya lebih banyak daripada dia, berbangga dengan apa yang kita punya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, harta zurtumul maqabir. Sampai kemudian zurtum al maqabir. Kalian apa arti kata zurtum? Zurtum itu dari kata zara yazuru. Ziarah masdarnya. Dan ziarah itu kita pakai dalam bahasa Indonesia. Tapi ini bukan artinya ziarah kubur. Bukan. Tapi artinya kalian berziarah masuk kubur. Paham maksudnya? Ya, sampai kalian berziarah masuk kubur. Sekarang pertanyaannya, kenapa masuk kubur kok dikatakan ziarah? Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, jawabannya sederhana. Karena orang yang berziarah itu, kalau kita bahasa lainnya pesiar ya, atau cuman jalan-jalan doang. Ada nggak orang datang ziarah, datang berkunjung, lantas dia menetap di tempat dia berkunjung? Nggak ada kan? Cuman sebentar doang. Nanti setelah itu dia harus kembali ke tempat asalnya. Mana tempat asalnya? Tempat asalnya adalah al-akhirah, akhirat kelak. Baik itu nanti al-jannah ataupun an-nar. Yang jelas bahwa itu ujung daripada perjalanannya. Jadi kenapa dikatakan sebagai ziarah? Karena itu cuma sebagai persinggahan saja. Itu yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin terkait dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata zurtum al-maqabir. Nah, kata al-maqabir itu sendiri bentuk jamak dari kata makbar. Makbar artinya kubur. Maqabir artinya kuburan. Sebetulnya selain disebut sebagai makbar kuburan itu, sering juga disebut sebagai kober. Makanya ada istilah anak-anak kober. Ya benar ya, anak-anak kober ya. Kober. Nah, apa artinya anak-anak kober, Pak? Anak-anak kuburan kan? Bahasa Arab dipakai Pak dalam bahasa Indonesia. Anak-anak kober itu dari bahasa Arab, kober. Ya, bahasa Arabnya kober, kof. Makanya kalau kita kan huruf kof itu dibaca o, Pak. Kober. Nah, kita kembali ya. Hatta zurtumul maqabir. Sekarang yang selanjutnya harus kita pahami adalah bahwa ternyata tabiat manusia itu ketika dia tadi itu ada jiwa takasurnya, jiwa saling berbangga dengan apa yang dia miliki, ternyata ini adalah tabiat dasar yang dimiliki oleh manusia yang tidak akan pernah hilang sampai dia masuk kuburan. Makanya kata Allah hatta zurtumul maqabir, artinya ini penyakit. Kalau kalian perturuti ini, maka penyakit ini nggak akan hilang sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Nah, kira-kira itu makna firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kata hatta zurtumul maqabir itu. Makanya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan begini. La tazalu qalbul kabiri syaban fi ithnatain. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la tazalu qalbul kabiri syaban fi ithnatain, fi hubbid dunya wa tulil amal. Kata beliau, hati setiap orang itu masih tetap muda, meskipun orangnya sudah tua. Jadi hati setiap orang itu tetap muda, meskipun usianya sudah tua. Jadi meskipun usianya sudah 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, hatinya masih muda, tapi fi ithnatain, dalam dua hal. Apa dua hal itu kata Rasulullah? Pertama, fi hubbid dunya, cintanya terhadap dunia. Jadi jangan dipandang remeh, Pak. Itu mau aki-aki sekalipun ya. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf, ini bukan kata saya ya. Ini kata Rasulullah. Jadi aki-aki sekalipun, sudah usianya lanjut sekalipun, sebentar lagi atau bisa dikatakan istilah orang satu kakinya udah ada di kuburan sekalipun, tapi dalam dua persoalan ini itu masih pemuda, itu masih remaja dalam dua hal ini. Itu syaban, syab itu artinya pemuda. Dalam dua hal ini masih remaja, masih pemuda. Apa itu? Hubbud dunia, cintanya terhadap dunia. Cinta dunia itu apa saja? Harta, apalagi? Tahta. Makanya jangan heran, Pak, ada aki-aki masih aja juga ngejar tahta. Enggak usah heran. Kemudian yang ketiga, wanita. Kira-kira kalau wanita masih? Masih kan enggak kalau wanita?
Oh, tergantung. Ya masih, cuman kan tidak dibarengi dengan kekuatan, itu aja kan. Iya. Coba kalau masih dibarengi sama kekuatan, ya masih tetap itu. Jadi jangan dipandang remeh, masih tetap suka ngelihat yang bening-bening itu. Ini mohon maaf bapak-bapak ya, mohon maaf. Ini kata Rasulullah ya, mohon maaf sekali lagi bukan kata saya. Nah inilah tazalu qalbul kabiri syaban fi itsnatain. Pertama hubbid dunia. Yang kedua apalagi? Tulil amal, panjang angan-angan. Cita-citanya masih terlalu jauh. Padahal umurnya sudah nggak memenuhi cita-citanya. Nah, ini masih ada la tazalu syaban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya hadis sahih sekali. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah tadi itu hatta zurtumul maqabir. Kapan itu berakhir? Sampai orang itu sudah masuk kuburan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian kita tidak boleh mengejar itu semuanya? Kalau kita mampu, boleh. Yang penting orientasikan untuk al-akhirah. Boleh, silakan. Kita orientasikan untuk al-akhirah. Kenapa? Karena kalau kita orientasikan untuk akhirat, maka dia akan menjadi tabungan daripada pahala kita. Nah, sekarang mari kita lihat hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan apa sebetulnya yang dimaksud dengan harta yang sesungguhnya di dalam Islam itu. Karena terkait dengan al-hakumut takatsur ini, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam atau Adamiyun mali mali. Jadi ini kata Rasulullah ya, terkait dengan al-hakumut takatsur ini, ketika ditanya tentang tafsiran ayat ini, beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam atau Adami, anak Adam itu selalu mengatakan begini, mali mali. Apa artinya mali mali? Hartaku, hartaku. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, wahal laka min malika illa ma akalta fa afnaita, au labista fa ablaita, au tasaddaqta fa amdaita. Kata Rasulullah, tidak ada sebetulnya yang menjadi harta yang benar-benar menjadi milik Anda kecuali 3. Yang pertama kata beliau, ma akalta, apa yang Anda makan fa afnaita, lalu dia habis. Ini pertama. Apa yang Anda makan lalu kemudian dia habis. Lalu yang kedua, au labista fa ablaita, apa yang Anda pakai kemudian dia usang. Lalu yang ketiga, au tasaddaqta fa amdaita, atau apa yang Anda sedekahkan kemudian fa amdaita. Dalam riwayat yang lain fa abqaita, atau apa yang Anda sedekahkan kemudian itu menjadi baqa. Abqaita itu artinya baqa. Baqa itu artinya kekal. Jadi di antara semua apa yang kita punya itu enggak ada yang kekal. Apa yang kekal? Ada satu yang kekal, itu apa yang Anda sedekahkan. Kalau Anda sedekahkan, kekal itu Pak. Tapi kalau Anda tidak sedekahkan, mau semewah apapun juga ada di dunia ini yang Anda punya, itu hilang semuanya. Di dalam riwayat yang lain, itu nanti akan jadi milik ahli waris, bukan menjadi milik Anda itu. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa ada seseorang ketika menjelang meninggal dunia, dia kemudian mulai bagi-bagi hartanya. Sekian untuk si fulan, sekian untuk si fulan. Ya, dia mengatakan seperti itu. Padahal kata Rasulullah SAW, sebetulnya itu bukan lagi milik dia, melainkan itu akan menjadi milik ahli waris dia. Jadi tanpa dibagi-bagi sekalipun juga, itu nanti akan menjadi milik ahli waris. Tapi bukan juga berarti bahwa Anda tidak boleh meninggalkan ahli waris Anda dalam keadaan kaya raya ya. Bukan juga, karena dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu, ketika Rasulullah melarang beliau untuk menyedekahkan 2/3, juga melarang untuk menyedekahkan 1/2 dari hartanya, itu Rasulullah menasehati Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum iyalan yatakaffafunan nas. Anda meninggalkan ahli waris Anda dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik dibandingkan Anda meninggalkan ahli waris Anda dalam keadaan tidak berkecukupan, dan mereka kemudian akhirnya harus meminta-minta kepada orang lain. Nah, jadi boleh, silakan. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa tidak boleh kita takatsur, itu satu. Lalu yang kemudian berikutnya yang harus kita pahami, kalau kita kepengen harta kita itu sebagai hasil daripada lelah kita ketika kita mencari nafkah. Kalau kita kepengen harta itu menjadi pendamping kita, sedekahkan. Apalagi kalau kita bandingkan di antara 3 yang dikatakan oleh Rasulullah, sebetulnya ini yang menjadi hak milik kita sesungguhnya, milik kita seutuhnya 3 tadi itu. 2 yang pertama kan terbatas Pak.
Apa yang Anda makan, lalu dia habis. Pertanyaannya, berapa kuat sih Anda makan setiap hari? Kalau saya nggak kuat, Pak. Perut saya terlalu kecil. Kalau makan paling sepiring juga nggak bisa. Jarang saya nambah kalau makan. Kenapa? Nggak kuat perutnya. Nah, kira-kira Anda ngelihat hidangan luar biasa lezatnya. Anda punya duit, makanan apapun juga Anda bisa beli. Sekarang coba beli semuanya, taruh di atas meja, bisa dimakan Pak? Nggak bisa dimakan, yang ada juga kebuang-buang kan? Mubazir. Jadi terbatas kalau apa yang Anda makan. Lalu yang kedua, walabista, apa yang Anda pakai. Yang kita pakai juga terbatas, Pak. Meskipun kita misalnya punya pakaian yang luar biasa mahalnya, kan nggak bisa juga Pak dipakai, satu kali pakai langsung 2 lapis 3 lapis. Nggak bisa kan Pak ya? Nggak bisa. Kalau kita tinggal di daerah kutub sana mungkin bisa Pak, 2 lapis 3 lapis. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, mandi keringat kita itu. Nah, ini artinya terbatas apa yang kita pakai. Termasuk diantaranya orang yang punya mobil mewah yang luar biasa banyaknya itu. Emang kalau dia kemana-mana bisa langsung pakai 2 mobil? Kan nggak bisa Pak. Terbatas tetap. Nah, tapi yang ketiga, apa yang Anda sedekahkan ini yang tidak terbatas. Apalagi kalau sampai kita sanggup menyedekahkan sepertiga daripada harta kita, itu dibolehkan dalam Islam. Dan saya sudah pernah menceritakan tentang kisah seorang petani yang bertani di gurun pasir. Secara logika, secara nalar sederhana kita, itu dari mana sumber airnya? Di tengah padang pasir kok ada sumber air? Nggak mungkin. Tapi kebunnya tetap subur Pak. Kenapa? Ternyata setelah ditanya oleh orang yang mendengarkan suara dari awan, di mana suara itu memerintahkan kepada awan untuk menurunkan hujan, dan hujan itu harus mengaliri kebun si fulan itu. Setelah orang yang mendengarkan suara itu datang ke kebun si fulan, ditanya, apa yang Anda lakukan? Kenapa sebegitu istimewa? Hujan tiba-tiba turun dan langsung menuju ke arah kebun Anda. Apa kata orang itu? Fa inni anzuru ma yakhruju minha. Saya selalu menghitung apa yang saya panen dari sini. Lalu kemudian yang paling pertama aku lakukan, kata orang itu, atasaddaqu bithuluthihi. Saya bersedekah dengan sepertiga dari hasil panen saya. Kira-kira sanggup nggak Pak? Itu jor-joran seperti itu. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa mendampingi Anda. Itu harta Anda yang bisa Anda bawa ke akhirat. Selain daripada itu yang nggak bakalan bisa. Makanya di dalam riwayat yang lain kita temukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna malahu min malihi salasun. Ya, ini sama dengan yang tadi. Tapi dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita salasatun. Mayat yang diantarkan ke kuburan itu yang mengikutinya 3. Ini hadis sudah sering kita dengarkan ini ya. 3 yang mengikutinya. Pertama kata Rasulullah SAW, mohon maaf, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Nanti 2 itu akan kembali, tapi yang tinggal bersamanya hanya 1. Apa itu kata Rasulullah? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti mayit itu ada 3. Pertama, ahluhu, keluarganya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, amaluhu, amalannya. Lalu kata Rasulullah, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya itu akan kembali pulang. Tapi kata Rasulullah, wa yabqa wahidun wa huwa amaluhu. Yang akan tetap tinggal bersama dengan orang itu 1, yaitu amalnya. Nah, dan yang paling luar biasa efeknya nanti, yang akan menjadi teman kita di kuburan nanti, itu adalah ma natasaddaqu bihi, apa yang kita gunakan untuk bersedekah. Itu luar biasa itu Pak. Tadi itu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal dunia, pada saat tadi sakit kan anaknya cuma 1 orang, anak perempuan. Tapi pada saat meninggal dunia ternyata anaknya sudah 29 orang. Banyak nggak Pak? Banyak, 29 orang Pak anaknya pada saat meninggal dunia. 12 orang anak perempuan ditambah 17 orang anak laki-laki. Bayangin Pak. Itu artinya dalam kurang lebih 43 tahun ya, dia hidup pasca meninggalnya Rasulullah. Dia dikaruniai kekayaan yang banyak oleh Allah dan dikaruniai anak yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak pasti nanya, berapa istrinya Ustaz? Pasti itu pertanyaan bapak-bapaknya. Saya tahu. Kan kaya juga. Ya? Kaya juga, kaya. Iya kan kaya juga. Jadi boleh ya Pak? Jadi kalau miskin nggak boleh?
Boleh. Miskin boleh, kasihan anaknya. Ini ada istri saya hadir. Ya, perlu dicatat. Miskin boleh, cuman ya tahu diri aja. Ya, kasih makan apa? Oh, makan sendiri Pak, tenang aja. Kan masing-masing sudah ada rezekinya. Ini jadi ngomporin. Ya kan nggak ada larangan dalam Islam mau miskin nggak harus kaya kan. Yang jelas para sahabat itu nggak ada satupun di antara para sahabat kecuali semuanya poligami. Sahabat semuanya poligami Pak. Ali bin Abi Thalib poligami ya? Ali bin Abi Thalib poligami, tapi pasca meninggalnya Fatimah. Sama dengan Rasulullah poligami pasca meninggalnya Khadijah. Nah ini ibu-ibunya bilang, bolehlah poligami Pak, tapi pasca saya meninggal. Ikhlas katanya. Ya iyalah, ikhlas sudah di dalam kuburan. Kita kembali. Jadi itu luar biasanya sedekah. Itu yang kita miliki dan itu yang akan memperbaiki hidup kita. Nah, perhatikan Rasulullah ini sudah Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah meminta izin untuk bersedekah kepada Rasulullah dan sedekahnya nggak tanggung-tanggung, sepertiga diminta. Maka pada saat itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, kira-kira saya masih umur panjang nggak ya?" Itu pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kira-kira saya masih umur panjang nggak ya wahai Rasulullah ya? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan orang yang bermanfaat untuk orang lain akan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya kalau anda banyak manfaatnya untuk orang lain, terutama manfaat itu lewat pintu sedekah, insya Allah usianya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silakan boleh bercita-cita Pak. Tapi yang penting yang dilarang tadi itu adalah at-takatsur. Jangan sampai takatsur, saling berbangga-banggaan, memandang remeh orang lain. Ah, saya lebih kaya daripada Anda. Jangan. Tapi gunakanlah semua kekayaan itu untuk fisabilillah, untuk lillahi ta'ala. Bekal kita nanti pada saat kita berada di kuburan nanti, termasuk di antara yang paling penting adalah biar menjadi bekal kita ketika kita berada di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang hadir di sini dikaruniai kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kekayaannya senantiasa bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Coba bayangkan ya. Saya pernah menyampaikan tulisan seorang wartawan senior pada saat itu, Nanik SD yang kalau nggak salah. Yang mengatakan bukan mohon maaf. Tapi ada, saya lupa dari mana ini sumbernya, tapi ini sumber terpercaya bahwa kekayaan negeri ini itu hanya dimiliki oleh 1% dari penduduk negeri ini. Pertanyaannya, kira-kira kaya nggak negeri ini? Kaya luar biasa Pak. Tapi kekayaan itu dipegang sama siapa? Sama 1% penduduk negeri ini. Nah sekarang pertanyaannya, mayoritas penduduk negeri ini sengsara apa sengsara Pak? Sengsara apa sengsara? Ya pertanyaan kayak gitu. Mayoritas sengsara Pak. Kenapa demikian? Karena yang 1% itu tidak memberi manfaat bagi penduduk negeri ini. Coba bayangkan seandainya yang 1% itu muslim yang taat Pak, orang-orang beriman yang taat, kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, kayak Thalhah bin Ubaidillah, kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kalau kayak mereka sejahtera Pak penduduk negeri ini. Nah kenapa kemudian sehingga minyak goreng ada susah Pak? Benar Pak ya? Iya, ibu-ibu yang ngeluh. Kenapa demikian? Sekali lagi ya karena tadi itu. Makanya ini tidak dilarang di dalam Islam. Tidak dilarang. Bahkan banyak harta itu dilarang Islam, di dalam Islam itu memang mendapatkan posisi tersendiri dari yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kan ada beberapa orang sahabat yang datang mengeluh kepada Rasulullah karena mereka miskin, nggak bisa bersedekah. Ya. Lalu kemudian setelah itu mereka datang mengeluh kepada Rasulullah kan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu sudah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Tapi perbedaannya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, kami enggak bisa. Nah, kita sudah pasti pernah dengar tentang hadis itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa jawaban Rasulullah? Ya, jawaban Rasulullah itu ngasih solusi. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kalau memang persoalannya, judulnya, temanya adalah sedekah, bukankah Allah sudah jadikan kesempatan untuk kalian bisa bersedekah? Apa itu? Fa inna fi kulli tasbihatin sadaqah. Tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah,
takbir itu sedekah. Ini solusi yang dikasih oleh Rasulullah karena mereka mengeluhnya sedekah. Tapi setelah itu, apakah orang-orang yang punya kekayaan itu nggak bisa bertasbih? Bisa, Pak. Nggak bisa bertahmid? Bisa. Nggak bisa bertakbir? Bisa. Bahkan satu lagi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, hubungan suami istri itu sedekah. Sering sedekah nggak ya, Pak? Masih sering sedekah, Pak? Hubungan suami istri sedekah, Pak. Fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Rasulullah. Nah, artinya orang miskin ya sudah, Anda miskin, sedekahnya lewat itu aja lah. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kuatan mana orang yang kaya dengan orang miskin sedekah di situ? Ya kuatan orang kaya, Pak. Kalau dia punya 4, ya Pak ya, kayak kata Bapak tadi itu. Kan kalau kaya bisa nambah, kata Bapak tadi itu ya. Iya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ya manfaat dari kalau kita memiliki keluasan dari sisi rezeki. Nah, maka tapi yang harus kita ingat bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita pakai, apa yang sudah kita makan, dan apa yang sudah kita sedekahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak-banyakin aja sedekah. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ini, ini kisah terkait dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi diriwayatkan an Maimun, dari Maimun bin Mihran, qala, beliau mengatakan, kuntu jalisan inda Umar bin Abdul Aziz, saya pernah duduk di samping Umar bin Abdul Aziz. Paham ya Umar bin Abdul Aziz ya? Faqara'a alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz membaca ayat ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Falabitha hunaihatan faqala. Lalu kemudian dia terdiam sebentar, lalu setelah itu dia mengatakan, ya Maimun, wahai Maimun, ma ara al maqabira illa ziyarah. Saya tidak melihat kuburan itu kecuali dia adalah tempat ziarah. Wa ma lizairi min buddin an yarji'a ila manzilihi. Dan tidak ada orang yang berziarah kecuali dia harus kembali ke rumahnya masing-masing. Yaitu yang tadi itu kita sampaikan ya, harus kembali semuanya ke akhirat. Selanjutnya, an Zirrin ibni Hubaysh an Aliin qala mazilna nasyukku fi adzabil qabri hatta nazarat alhaakumut takatsur. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir itu adalah, kalau menurut Zirrin bin Hubaysh, beliau mengatakan bahwa ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan kepada kami sehingga kami menjadi yakin bahwa ternyata azab kubur itu ada. Jadi di sini ya, hatta zurtumul maqabir, artinya azab kubur itu ada. Nah, dari mana kaitannya? Kaitannya adalah bahwa kita dilarang untuk bermegah-megah, kita dilarang untuk saling berbangga-banggaan, saling banyak-banyakan. Kenapa? Karena kita pasti akan masuk ke kuburan. Dan di kuburan nanti kita pasti akan ditanya oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan salah satu di antaranya apa yang sudah kita lakukan terhadap harta yang kita punya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita lihat ayat yang berikutnya, kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Nah, kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu. Saufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu. Kita harus lihat dulu, ini ada kata saufa. Nah, kata saufa itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah itu adalah huruf yang menunjukkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, tapi harful mudhara'ah itu selain saufa ada juga sa. Kita sebutnya sin kalau dalam bahasa Arab, sa. Nah, jadi boleh saufa ta'lamun, boleh sa ta'lamun. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau sa di dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, kalau menggunakan kata sa bukan saufa, itu waktu terjadinya sudah bisa dikalkulasi oleh manusia. Bisa dipahami kira-kira? Ini 1 tahun lagi, itu bisa pakai sa. Saya akan pulang ke Jawa nanti habis lebaran, kan bisa dikalkulasi Pak. Sa'azuru, misalnya saya akan mengunjungi orang tuaku. Sa'azuru walidayya ba'da Ramadan. Saya akan mengunjungi kedua orang tuaku pasca Ramadan, itu pakai sa. Tapi kalau kita nggak bisa mengkalkulasi waktunya, maka itu pakai saufa. Tapi bukan berarti tidak pasti. Makanya rata-rata yang berbicara tentang kehidupan akhirat, itu Allah selalu rata-rata menggunakan kata
saufa. Kenapa? Meskipun dekat, tapi manusia nggak punya kalkulasi tentang itu. Kita nggak bisa tahu itu akan terjadinya kapan. Baik itu dekat ataupun masih jauh, kita nggak pernah bisa prediksi. Nah, itu penggunaan kata saufa. Tapi yang jelas bahwa saufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian pasti kalian pasti akan tahu. Nah, Al-Basir atau Al-Bisri, Al-Hasan Al-Bisri mengatakan hadza wa'idun ba'da wa'idin. Ini adalah janji sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wahai orang-orang yang selalu berlomba-lomba atau selalu berbangga diri dengan banyaknya apa yang dia punya, itu kalian pasti akan tahu sebabnya. Kalian pasti akan tahu akibatnya setelah ini, baik itu di kuburan maupun di akhirat kelak. Bahkan ada yang mengatakan belum masuk di kuburan pun juga orang sudah bakalan tahu dia bakalan tinggal di mana. Kenapa? Saat malaikat maut itu datang, itu sudah ketahuan, Pak. Malakul maut datang itu, malakul maut itu kan malaikat kematian ya. Sering disebut oleh kita dengan istilah malaikat Israel ya. Israel itu ada dua macam, Pak. Ada namanya malakul rahmah, ada namanya malakul azab. Malakul rahmah itu adalah Israel untuk orang-orang beriman, sementara malakul azab itu adalah Israelnya untuk orang-orang kafir yang ahli neraka. Nah, ahli neraka nanti akan tahu, ada gambaran nanti ketika malakul maut datang. Kenapa? Kengerian luar biasa sudah kelihatan. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Allah saufa ta'lamun. Nah, kenapa diulangi dua kali oleh Allah? Para mufassirin mengatakan kalla saufa ta'lamun yang pertama untuk orang-orang kafir. Selanjutnya tsumma kalla saufa ta'lamun yang kedua untuk orang-orang beriman. Jadi artinya, wahai orang-orang kafir, apa yang kalian lakukan, kalian pasti akan segera menyaksikan akibatnya. Demikian pula wahai orang-orang beriman, apa yang kalian lakukan berupa kebaikan, kalian juga pasti akan lihat balasannya dalam waktu yang dekat. Itu kenapa diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala dua kalimat ini. Baik, kita lanjutkan sebentar. Ini berapa menit ininya? Baik, selanjutnya kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla sekali-sekali tidak, law ta'lamuna, kalau seandainya ta'lamuna kalian tahu ilmal yaqin dengan ilmal yaqin. Ilmal yaqin itu pengetahuan yang sangat meyakinkan. Jadi kalau kalian benar-benar tahu tentang itu, nah itu artinya para mufassirin mengatakan seandainya kalian tahu tentang itu, maka kalian tidak akan mungkin berbangga-bangga atau saling banyak-banyakan tadi. Itu kalau lau ta'lamuna ilmal yaqin. Tapi itu kan tidak dibuat seperti itu oleh Allah untuk kita. Kenapa? Karena disitulah tantangannya. Kalau dibuat langsung oleh Allah, kita langsung tahu. Nah itu nanti rata-rata masuk surga itu. Jadi nggak perlu ada surga atau neraka kalau dibuat seperti itu oleh Allah. Jadi memang dibuat samar oleh Allah, kita nggak tahu seutuhnya, sehingga kemudian yang ada kita cuma dilarang jangan berbanyak-banyakan, kira-kira gitu ya. Dan kemudian kita dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dari apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu. Kalla law ta'lamun alimal yaqin la tarawunnal jahim. Sungguh kalian pasti akan menyaksikan al-jahim, neraka jahim. Artinya apa? Yang harus kita pahami terkait dengan ayat sebelumnya bahwa orang yang tadi itu saling banyak-banyakan, maka tempat kembalinya di akhirat kelak, nama nerakanya adalah neraka al-jahim. Kira-kira itu tempat kembalinya. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian nanti benar-benar kalian akan menyaksikan al-jahim itu dengan ainal yaqin, mata yang sangat meyakinkan. Artinya kalau kita sudah lihat ya sudah pasti yakin itu ya. Ainal yaqin. Kemudian yang terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang an-naim, kenikmatan yang sudah Allah berikan. Sekarang pertanyaannya, nikmat yang Allah berikan itu yang harus dipertanggungjawabkan apa saja? Nah, ini disampaikan di dalam satu riwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser langkah kaki setiap anak Adam di hari kiamat kelak sampai dia bisa mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, an umurihi fima afnahu. Tentang umurnya, jadi waktu yang Allah kasih.
Waktu yang sudah Allah kasih sebagai jatah usia kita itu digunakan untuk apa? Dan waktu yang akan ditanyakan oleh Allah itu bukan tahun sekian ngapain, tahun sekian ngapain, bukan. Bahkan detik sekian itu ditanyakan oleh Allah. Jadi jangan kita bayangkan yang ditanya ini cuma 1 hari langsung. Hari sekian itu apa yang Anda lakukan? Enggak. Benar-benar detail. Sampai sepersekian detik sekalipun itu ditanyakan oleh Allah kalau ada yang kita lakukan di waktu tersebut. Itu yang pertama ya. An umrihi fima afnahu. Lalu kemudian yang kedua adalah an ilmihi, tentang ilmunya, madza amila bihi, apa yang dia lakukan dengan ilmunya itu. Nah, di sini ini nanti akan paling banyak bertanggung jawab itu orang yang punya ilmu. Tapi mereka banyak bertanggung jawab seperti itu bukan juga berarti mereka akan hina. Enggak, justru orang yang paling banyak ilmunya, makin banyak ilmunya kan makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak punya ilmu, kira-kira apa yang akan kita amalkan? Itu yang jadi pertanyaannya ya. Tapi yang jelas itu salah satu di antara apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan hartanya itu dan untuk apa dia belanjakan atau nafkahkan hartanya itu. Nah, tadi kalau sedekah Anda paling banyak, itu gampang pertanggungjawabannya nanti. Tapi kalau yang lebih banyak ini dan itu makin sulit nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi, tentang jisemnya, badannya, raga kita ini, itu digunakan untuk apa? Matanya dipakai untuk apa? Telinganya dipakai untuk apa? Tangannya dipakai untuk apa? Itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan latus alunna, kalian pasti akan ditanya hari kiamat kelak anin naim, tentang semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti termasuk yang bisa mempertanggungjawabkan semua rangkaian nikmat yang sudah Allah berikan itu, karena kalau kita menghitung satu persatu sebetulnya susah sekali. Tapi jangan juga kita mikir itu bagaimana laporan pertanggungjawabannya ya. Kalau kita kan biasanya di instansi tertentu, kalau misalnya sudah ada rapat kerja ya, akhir tahun misalnya, kan harus ada laporan pertanggungjawaban Pak. Pusing itu nyusun laporan pertanggungjawaban. Enggak usah nyusun Pak, enggak usah nyusun. Yang penting nikmat Allah itu tidak Anda sia-siakan, insya Allah laporan pertanggungjawabannya bakalan ada sendiri itu. Karena nanti yang akan ditanyakan itu ketika kita menyia-nyiakan semua itu. Jadi tenang saja. Apalagi kalau semua kita gunakan untuk kebaikan, Masya Allah, tanpa ditanya langsung masuk surga Pak. Jadi bebas laporan pertanggungjawaban. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita sekali lagi termasuk bagian daripada hamba-hamba yang memanfaatkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu pada kebaikan, sehingga kemudian di akhirat kelak kita akan selamat dari siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk dalam jajaran ahlul jannah, para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.